kita. Jadi teman-teman, 5 hal itu yang saya titip sebagai pembuka diskusi kita siang hari ini. Apa aja? 1, leadership. 2, critical thinking. 3, kolaborasi. 4, komunikasi dan bahasa internasional. 5, kepedulian, kepekaan atas persoalan sosial. Gitu ya. Nah, kita sekarang bisa ngobrol. Kalau ada yang punya pandangan, ada yang punya pertanyaan, yuk kita diskusi sama-sama di sini. Nah, ini. Oke, satu persatu mungkin ya teman-teman. Nah, ada moderator, bantuin dong. Iya, boleh Bapak, siap. Yuk. Oke, excited banget nih kayaknya. Siapa yang mau bertanya ke Bapak Anies? Turun dulu. Okay. Moderatornya boleh maju sini dong, biar Anda di tengah. Oke, baik. Aduh, Bapak lebih interested kemana nih jika dilihat dari segala angle ini? Pastikan ada kesetaraan gender. Oke. Yuk. Oke, mungkin untuk pertama kali sebagai pemantik bisa Bapak dulu yang memilih. Dari sebelah depan Bapak. Ini dikasih tanggung jawab, dibalikin tanggung jawabnya. Mau cewek dulu atau cowok dulu Pak? Kan mau sama equal aja, tadi. Sama aja. Oke. Ini kayaknya udah interesting banget nih pakai bendera Palestina. Oke, silakan Teteh. Saya udah bilang sama moderator yang putusin. 1. Enggak, tentukan dulu, habis itu baru urut gantian. Ya, siapa lagi? Oke, Teteh ini. Laki-lakinya. Dari mana Kang? Oke, Kang yang kedua. Berapa Bapak dibutuhkannya? 4. Dari perempuan sebelah sini. Sebelah sini. Sebelah sini. Oh itu sangat heboh mengangkat-angkat temennya. Oke, Teteh sebelah sana. Satu lagi laki-laki. Sebelah sana. Adakah laki-laki di sebelah sini? Oke, siap. Perempuan satu lagi. Di luar Unisba mana Cung yang luar Unisba? Itu, mangga Teteh yang itu. Untuk laki-lakinya 2 lagi ya Pak? Mohon izin sebelah sini. Unisba mana Unisba? Tadi yang agak depan udah, mangga akan belakang 1. Satu lagi non Unisba mungkin. Non Unisba mana? Sebelah sana. Oke, Akang itu. Oke. Tadi udah ada beberapa, mohon diingat ya. Dimulai dari Teteh ini dulu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Najwa Anissa Salsabila sebagai mahasiswa dari Fakultas Psikologi di Universitas Islam Bandung angkatan 2022. Sebelumnya Pak, saya ingin bertanya, bagaimana Bapak memandang kondisi kesehatan mahasiswa saat ini dan bagaimana cara meningkatkan integritas mereka di tengah menurunnya angka kesehatan mental? Baik, menurut saya sendiri gitu ya Pak, dari yang saya lihat dari teman-teman sendiri, banyak dari teman-teman di sekitar saya yang secara kesehatan mentalnya pun menurun gitu, di mana sekarang
beberapa dari kami banyak yang sudah kenal gitu ya menghadapi depresi dan juga kecemasan. Hal tersebut saya lihat sebagai salah satu faktor penghambat untuk meningkatkan integritas, di mana ketika hal itu terjadi banyak mahasiswa yang justru terkesan untuk bukan malas, namun menarik diri dari dunia perkuliahan, dan hal tersebut tentunya akan menurunkan kondisi kesempatan kita untuk belajar ke depannya gitu Pak. Sip, terima kasih Naswa. Oke, yang kedua. Oke, yang kedua teteh yang sebelah sana mungkin punten udah, oke. Titip ya. Cek. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak mungkin yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Mungkin di sini saya ada pertanyaan yang akan saya rangkum sebelumnya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Salma Fahira. Kebetulan saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi angkatan 22. Jadi untuk pertanyaan saya mungkin tadi setelah melihat sesi waktu pagi tadi yang Bapak menyampaikan materi bersama para dosen, itu ada salah seorang dosen kami yang mana ingin membahas salah satu kunci yang Bapak sampaikan tentang pentingnya membangun integritas. Mungkin tadi juga Bapak sudah menyinggung tentang kuncinya menjadi seorang pemimpin, salah satunya kita harus memiliki jiwa integritas. Nah, jadi saya ingin bertanya, ketika kita sudah menjadi mahasiswa lalu kita menjalankan kegiatan selama kita menjadi mahasiswa dan setelah itu kita telah lulus, kira-kira menurut Bapak integritas apa sih atau nilai-nilai integritas apa yang dapat kita terapkan setelah kita lulus kuliah? Nah, selain itu saya juga punya pertanyaan selanjutnya mungkin Bapak. Ya, karena cepat ya. Siap. Mungkin saya sendiri salah seorang anggota komunitas yang ada di Unisba yaitu UJIS, itu tuh merupakan organisasi internasional yang mana kita itu sering membahas ataupun kita sering melaksanakan diskusi internasional gitu Bapak. Salah satunya itu kita membahas isu-isu global dan lain-lainnya. Menurut Bapak tersendiri apakah ada bahasan-pembahasan yang memang perlu untuk kita kaji, perlu kita ketahui gitu mungkin. Seperti itu Bapak, terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya tadi Akang yang sebelah sini mungkin boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal Rahmatullah. Kebetulan saya... Namanya siapa? Kamal Rahmatullah, Pak. Hah? Kamal. Saya juga sebagai Presiden Mahasiswa Unisba, Pak. Izin bertanya, terkait pendidikan ialah hak segala bangsa begitu. Juga didasari oleh Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 yang mewajibkan warga negara berhak mendapat pendidikan, juga pasal 2 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, di Indonesia sendiri kan 9 tahun wajib berpendidikan begitu Pak. Tapi saya menganggap dan menyimpulkan bahwa pasal ini ruhnya adalah bahwa jangan sampai orang yang ingin berpendidikan ini putus akibat biaya begitu. Nah, juga saya melihat di Jawa Barat ada beberapa kampus ataupun sekolah yang orang-orang yang berpendidikan ini ataupun orang yang mengikuti pendidikan juga berhenti terhadap ataupun dikarenakan oleh biaya. Nah, melihat juga ditarik dengan APBN pemerintah yang diminimalkan ada 20% keseluruhan APBN lewat daripada PIP, KIP dan lain-lain. Saya melihat di KIP pun ada korupsi begitu. Juga PIP dan lainnya. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai yang tadi saya sebutkan mengenai pendidikan, dasarnya ada, juga secara faktual di Indonesia masih banyak, juga terbaru isu menteri kemarin begitu, tapi masih dugaan Oke, mengkorupsi
peralatan, laptop dan lain-lain begitu Pak. Bagaimana pertanyaannya apa? Tanggapan Bapak mengenai hal itu yang Hal yang mana? ya negara Indonesia ini kan mewajibkan 9 tahun. Oke. Jadi tentang anggarannya Iya. ya. Oke, siap. Oke, terima Makasih, kasih Kang. banyak Kang. Selanjutnya teteh yang di luar sana. Assalamualaikum, Bapak, perkenalkan nama saya Ani Herlawati. Saya Magister Pendidikan Islam Di mana Anda? di Unisba, mengambil jurusan konsentrasi pendidikan anak Maju usia dong ke dini. depan biar kelihatan. Maju ke depan. Maju ke depan. Nah. Maju lagi. Sini, Pak. Ya. Perkenalkan kembali, saya Ani Herlawati, saya dari Magister Pendidikan Islam, S2 Konsentrasi Pendidikan Anak Usia Dini. Panggilan Untuk Ibu? pertanyaan, Panggilannya? Ani. Saya sebagai guru PAUD kebetulan memegang sekolah di Kota Taman Sari di Bandung. Untuk pertanyaannya Bapak, yang pertama Pak Anies, bagaimana strateginya membersihkan orang-orang yang bermasalah, terduga perbuatan korupsi, dan yang dengan jabatannya memunculkan masalah baru bagi rakyat, namun sekarang berada di pemerintahan. Yang kedua, ada kesan kuat pemerintahan Prabowo berada dalam bayang-bayang mantan Presiden Jokowi. Menurut bacaan Pak Anies, apa yang akan dilakukan Pak Prabowo agar beliau independen sebagai presiden? Yang Baik. ketiga Pak, terakhir. Baik. Bentuk partisipasi apa yang bisa dilakukan oleh kami sebagai Gen Z dalam menyelamatkan Indonesia ini? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih banyak Teh. Terima kasih banyak untuk Assalamualaikum warahmatullahi pertanyaannya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akang yang di belakang tadi? Baik, langsung aja Teh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Al-Abror. Saya dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Jurusan manajemen Pak. Baik, untuk pertanyaan saya, sedikit aja ya. Jika diberi kesempatan kembali menyusun kebijakan pendidikan nasional, kebijakan apa yang paling mendesak Bapak prioritaskan untuk saat ini Pak? Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup kan? Udah semua? Untuk tadi perempuan ada 3, laki-laki baru 2. Oke, satu lagi. Tadi yang di belakang itu mungkin Akang silakan. Dipersingkat ya Kangnya. Oke. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Dan terima kasih juga telah membersamai kami mahasiswa Universitas Islam Bandung pada hari ini Pak. I hope you enjoy this discussion Pak today. So, perkenalkan nama saya Arman Akbar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung angkatan 2022. Tepuk tangan mahasiswa Fakultas Hukum. Baik Pak, kita kembali pada tema kita pada hari ini Pak. Pendidikan berkarakter memperkuat peran perguruan tinggi dalam membangun peradaban bangsa di era Society 6.0. Nah, jika kita mengacu pada gagasan Paulo Freire mengenai pendidikan yang membebaskan atau liberating education, di mana pada saat ini fenomenanya adalah di Jawa Barat sendiri pendidikan itu sudah tidak sebebas itu Pak. Gitu. Banyak
fenomena bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jawa Barat misalnya, ya kan ingin memasukkan mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa bandel ke barak misalnya ya kan untuk menuai pendidikan disiplin. Padahal itu jauh daripada konsep yang ditawarkan oleh Paulo Freire mengenai pendidikan, yaitu liberating education. Nah, bagaimana Bapak menilai epistemologi pendidikan karakter saat ini di perguruan tinggi Indonesia? Apakah benar-benar membangun kesadaran kritis mahasiswa atau sekedar menjadi instrumen moralitas formal yang tak menyentuh nilai-nilai karakter yang tadi disebutkan? Karena dalam paradigma Society 6.0 yang menekankan human-centered innovation berbasis teknologi canggih, di mana peran perguruan tinggi adalah mengintegrasikan pendidikan karakter dengan penguasaan teknologi, agar tidak melahirkan lulusan yang hanya cakap secara digital, tapi minim etika publiknya. Oke. Nah, terakhir, Bapak kerap kali mengutip gagasan dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia. Nah, di tengah Society 6.0 yang ditandai dengan AI, konektivitas dan singularitas teknologi, bagaimana Bapak melihat relevansi prinsip Ingarsa Sung Tulada terhadap tantangan aktual seperti pembentukan karakter dalam sistem pendidikan, dalam sistem pembelajaran digital? Demikian Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi banyak, wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat keren-keren. Mungkin saya langsung dikembalikan aja kepada Bapak. Sip, terima kasih. Kasih tepuk tangan dong pada yang tanya-tanya nih. Tadi ada satu yang udah berdiri di situ, ternyata dia nggak dapat mikrofon, rupanya salah, beda miskomunikasi ya. Iya. Oke, Anda berdiri dah sekalian. Kasihan, yuk. Kasih mikrofonnya. Yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang susahnya kalau satu tunjuk dua arah gitu. Ya, yuk. Perkenalkan, nama saya Ratu Vanessa. Saya non-Unisba, saya berasal dari Universitas Widya Tama, jurusan akuntansi angkatan 2022. Panggilannya sekali lagi siapa? Ratu. Ratu. Iya. Oke. Singkat ya Ratu ya. Iya Pak. Izin bertanya, berdasarkan materi kepemimpinan yang Bapak ucapkan, di beberapa kampus mungkin ada syarat jika ingin menjadi seorang ketua himpunan, ketua senat ataupun ketua BEM itu harus memiliki syarat IPK tertentu. Namun bagi sebagian orang mempercayai bahwa jika seorang yang memiliki sifat kepemimpinan tidak harus memiliki IPK tertentu karena menurut mereka IPK itu bisa dimanipulasi. Dengan mungkin ketika mereka melakukan ujian mungkin menyontek atau bagaimana dan lain sebagainya. Dan mungkin mereka pun berpikir bahwa masalah akademik dengan sifat kepemimpinan itu adalah hal yang berbeda. Mungkin menurut Bapak bagaimana hubungan antara akademik dengan sifat kepemimpinan tersebut? Terima kasih. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kamal itu tadi ya, ketua BEM ya. Presiden BEM, IP-nya bagus ya? Bagus ya. Bagus lah, gitu kan. Bagus, tanyain. Nah, yang di sini bagus nggak IP-nya? Kalau IP ditanya jawabnya alhamdulillah tuh meragukan teman-teman. IP-nya gimana? Insya Allah. Waduh. Ini. IP insya Allah. Gini, ini ada beberapa pertanyaan. Ada 7 jadi ya. Gini, Naswa pertama. Mana Naswa tadi? Naswa. Kamu tadi tanya soal kesehatan mental Naswa. Memang ada datanya nih saya lihat. Survei dari Indonesian National Adolescents Mental Health Survey yang menyebutkan bahwa sekitar 35% remaja Indonesia memiliki setidaknya satu masalah kesehatan mental. Nah, saya usul nomor 1, jangan melakukan self-diagnosis. Oke, jangan. Kalau mau menata rambut boleh self-diagnosis. Datang ke cermin, cocokin rambutnya. Ini kurang ini. Tapi kalau kesehatan mental, datanglah ke psikolog.
Datang ke psikolog. Dan datang ke psikolog itu jangan merasa seperti aib. Enggak. Ada hal-hal yang problem di luar kendali kita. Saya beri contoh. Kalau ada seseorang punya masalah ginjal. Dia dengan leluasa datang ke dokter, dok saya ada masalah ginjal. Padahal dia tidak bisa kendalikan ginjalnya. Tidak bisa. Tapi dia tidak merasa aib untuk konsultasi soal ginjal. Nah, kesehatan mental seringkali di dalam juga kita nggak bisa kendalikan. Ya. Tapi mau ke psikolog tuh kayak aduh, gimana ya? Saya kok kayak dianggap punya. Loh, itu sama-sama seringkali di luar kendali kita. Jangan pernah merasa itu sesuatu yang aib, sesuatu yang harus dijauhi, jangan. Saya malah khawatir terlalu banyak dari kita yang barangkali ada perasaan tapi belum pernah melakukan konsultasi. Apalagi kalau di kampusnya ada fakultas psikologi, pasti ada jasa konsultasi. Betul kan? Pasti. Manfaatkan fakultas psikologi. Dulu ketika kami di Jakarta, saya bertugas, salah satu yang dibuat di puskesmas, semua puskesmas di Jakarta adalah konsultasi kesehatan mental, kesehatan jiwa. Sehingga bukan hanya kesehatan fisik, karena kita semua membutuhkan kesehatan psikologis ya. Jadi usul saya terhadap fenomena ini, jawabannya psikolog yang tahu. Itu fakultasnya lain dengan fakultas saya. Tapi anjuran saya jangan semata-mata mengandalkan pada diagnosa sendiri, tapi datanglah konsultasikan dengan baik. Di sisi lain teman-teman, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi tantangan, jangan mudah menyerah. Yang tangguh, yang kuat, dalam hidup akan ketemu masalah banyak sekali. Kemarin beberapa hari yang lalu saya ketemuan seorang teman namanya Ahmad Zaki yang membuat Bukalapak. Saya tanya sama Zaki, boleh nggak kasih pesan kata-kata buat anak-anak muda? Terus dia mengatakan begini, terbentur, mengutip dari Tan Malaka. Mengutipnya, terbentur. Saya sering menceritakan tentang permata dengan batu bara. Permata itu kalau dijual gram. Batu bara kalau dijual ton. Tidak ada yang jual permata ton. Coba ke toko permata, saya mau beli permata 2 ton. Kira-kira yang jual komentarnya gimana? Nah, ini kelihatannya belum sembuh nih. Belum sembuh. Dan tidak ada yang mau beli batu bara hitungannya gram. Sementara unsur pembentuknya sama. Karena itu biasanya kalau ada tambang permata, di situ ada banyak batu bara. Kenapa unsur yang sama satu jadi permata, satu jadi batu bara? Nih proses yang digembleng dengan suhu tinggi, tekanan tinggi, dalam waktu yang lama dia jadi permata. Yang tidak kena tekanan tinggi, tidak kena suhu tinggi, tidak dalam durasi lama, dia jadi batu bara. Pertanyaannya, kita sama-sama nih menghadapi tantangan. Mau nggak milih ambil tantangan yang berat, yang penuh dengan tekanan, penuh dengan dilema. Yang melewati itu jadi permata. Yang menghindari itu jadi batu bara. Insya Allah yang di sini yang mau jadi permata. Jadi teman-teman, satu sisi ya soal kesehatan, di sisi lain jangan takut menghadapi tantangan, masalah. Dan setiap tantangan itu memberikan beban. Ini ya teman-teman, kalau kursi ini itu beban bisa dihitung gramnya, berapa kilogram ini. Tapi kalau urusan nggak ada kilogramnya teman-teman. Hal yang menurut teman-teman ringan bisa jadi menurut saya berat. Sebaliknya hal yang menurut teman-teman berat bisa jadi menurut saya ringan. Sekarang apa yang membuat ringan dan menjadi berat? Satu perspektif. Yang kedua latihan. Semakin sering ketemu dilema, semakin mudah mengambil keputusan. Semakin sering ketemu masalah, semakin terbiasa cari jalan keluar. Oke?
Tapi kalau Anda menghindari masalah, ya nggak bisa nih Anda mau angkat ini. Latihan. Yang asalnya berat, lama-lama jadi ringan. Asalnya berat, latihan tuh. Jadi teman-teman, satu sisi jangan diagnosa sendiri, sisi lain jangan mudah untuk menyerah, menjauhi tantangan, jangan. Hadapin, gitu ya pertama. Lalu pertanyaan kedua nih. Naila. Soal integritas, contohnya banyak sekali. Hari ini teman-teman, Anda mengelola organisasi, pastikan laporan keuangannya benar. Laporan keuangan kegiatan kemahasiswaan rapi. Lalu ambil keputusan-keputusan dengan mengandalkan nilai kebenaran, nilai kebaikan. Itu latihan integritas hari ini. Naila mana tadi Naila? Oke. Jadi dorong untuk ada integritas. Dan semua yang sifatnya publik harus diiringi dengan transparansi. Semua yang sifatnya publik. Kalau private tidak harus transparansi, tapi kalau publik harus transparan. Kenapa transparan itu menegakkan integritas? Karena semua penyimpangan pasti akan disembunyikan. Musuhnya penyimpangan itu apa? Transparansi. Makanya kalau transparan pasti gak ada yang disembunyikan. Kalau ada yang disembunyikan, biasanya ada penyimpangan. Ya gitu ya. Terus soal tema internasional, saya usul teman-teman. Ini bukan hanya untuk yang aktif percakapan internasional. Ini pertanyaan buat kampus-kampus yang memiliki label sebagai Universitas Islam. Apa kontribusi dari ulil albab, cendekiawan muslim di kampus-kampus berbasis Islam untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan dunia? Seringkali kita membahas penyelesaian masalah umat Islam. Sekarang tantang, apa yang kita bisa sumbangkan untuk menyelesaikan permasalahan umat manusia? Apa persoalan umat manusia hari ini yang luar biasa? Satu, lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu persoalan umat manusia sedunia. Yang kedua, ketimpangan. Ketimpangan yang ekstrim. Indonesia dibandingkan dengan negara-negara top dunia perekonomian, kita sudah termasuk G20, nomor 16. Ketimpangan antara Indonesia dengan negara maju sudah mengecil. Tapi ketimpangan dalam Indonesia melebar. Ketimpangan antara Bandung dengan Singapura, dengan Kuala Lumpur, ketimpangannya sudah mengecil. Tapi ketimpangan dalam Bandung melebar. Ini fenomena seluruh dunia. Jadi minimal ada dua isu umat manusia hadapi. Nah pertanyaannya, kampus-kampus yang melabeli dirinya dengan label Universitas Islam, perguruan tinggi Islam, apa sumbangannya untuk umat manusia dan tantangannya? Itu dua hal ya, silakan jawab. Kamal, anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu 20%. Kamal bikin dong studinya. Bener gak 20% itu untuk pendidikan? Saya serius. Teman-teman, ini diperlukan tangan presiden, gak cukup tangan menteri. Saya pernah jadi menterinya. Bener. Pernah saya ngurusin itu. Kenapa? Alokasi anggaran 20%, tetapi yang dialokasikan pada Kementerian Pendidikan dan yang dialokasikan untuk aktivitas pendidikan langsung kalah dibandingkan dengan alokasi untuk departemen-departemen yang lain. Oke. Dan sebagian sekolah-sekolah kedinasan di bawah kementerian-kementerian utama punya anggaran yang bisa lebih besar daripada anggaran untuk PTN sekalipun. Jadi ini menurut saya bisa teman-teman bisa kaji. Saya bertugas 10 tahun yang lalu, sekarang udah tahun 2025. Anda coba kaji, dari 20% itu berapa yang sesungguhnya untuk pendidikan dasar menengah? Berapa yang sesungguhnya untuk perguruan tinggi? Dan berapa untuk kegiatan-kegiatan yang dilabeli pendidikan? Terlalu banyak. Jadi saya bisa katakan
20% itu tidak banyak, tidak proporsional yang masuk pendidikan. Nah, mengubahnya di mana? Tangan menteri nggak cukup. Karena yang harus mengubah ini adalah tangan presiden. Tangan presiden, karena ini di bawah kendali. Kenapa teman-teman kok mindah anggaran itu kok sulit? Kenapa sih? Begini teman-teman, kenapa sulit? Karena sudah menjadi kegiatan menahun. Menahun, sebagai contoh. Sebuah kementerian punya sekolah pendidikan yang makin hari makin digedein sekolahnya. Terus anggarannya dari negara. Kalau itu dihentikan, pertanyaannya ini mau dibiayain pakai apa ya? Karena itu harus ada keputusan. Kalau keputusan tingkat presiden gini, kasih exit. Dikasih waktu 5 tahun, anggaran nanti akan jadi kecil. Selama 5 tahun turun, sehingga ada proses pengecilan. Yang satunya digedein, itu bisa. Gitu ya, Kamal ya. Saya titip itu. Kemudian ada pertanyaan soal Salman lu dah. Mana Salman? Oh Arman. Arman. Tentang Paulo Freire. Paulo Freire ini pendidikan membebaskan. Nah, pendidikan membebaskan Paulo Freire ini, teman-teman, konteksnya adalah memberikan ruang kebebasan untuk potensi tumbuh berkembang bagi pribadinya. Yang kedua, pembebasan dalam artian pendidikan sebagai eskalator sosial ekonomi. Membebaskan dari apa? Dari kemiskinan dan ketertinggalan. Jadi pembebasannya itu bukan hanya dalam konteks internal orangnya, tapi membebaskan untuk kemiskinan. Karena itu dengan pendekatan Paulo Freire yang disebut sebagai pendidikan itu harus bisa menjangkau yang lemah, yang terpinggirkan, harus punya akses pendidikan. Itulah pendidikan yang membebaskan. Nah, metode pendidikan itu ada banyak sekali. Dan ada yang sifatnya promotif, ada yang sifatnya korektif. Kalau yang sifatnya promotif memang usahanya untuk menumbuhkan. Yang korektif bila ada problem-problem dilakukan yang korektif. Nah, jadi teman-teman, saya usul kepada kita untuk dalam setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan mikro, konsulkan kepada ahlinya. Jangan eksperimen. Konsulkan ahlinya. Sehingga langkah yang ditetapkan adalah langkah yang sudah terbukti. Sehingga anak-anak kita mendapatkan tindakan yang tepat. Kadang-kadang kita yang orang tua ini, saya maksudnya, bilang kita ini muda-muda di sini. Kadang-kadang pandangannya lama. Saya beri contoh. Ada anak bermasalah. Kemudian dicoba ditegur sekali, 2 kali nggak bisa. Terus sama sekolah dikeluarkan. Dikeluarkan dari sekolah. Kalau dikeluarkan dari sekolah artinya apa teman-teman? Terus siapa yang ngurusin? Terus siapa yang mengarahkan kalau malah dikeluarkan? Anak yang seperti ini justru anak yang tidak boleh dikeluarkan. Justru anak itu yang harus dalam sekolah. Supaya ada tambahan bimbingan. Tapi kalau pandangan lama, ditegur sekali, 2 kali, 3 kali lalu itu kalau pegawai Bapak Ibu. Itu kalau pegawai ditegur SP1, SP2, SP3 lalu berhenti. Kalau anak, ini justru harus ada Nah, ini paradigma pendidikan. Jadi menurut saya harus dilakukan paradigma yang baru. Gunakan pandangan ahli. Lalu Bu Ani, guru PAUD. Tepuk tangan dulu dong buat guru PAUD nih. Mana Bu Ani tadi, mana Bu Ani? Udah kembali ke sana ya Bu Ani. Tidak banyak yang mau menjadi guru PAUD. Tidak banyak. Dan guru PAUD itu susah sekali. Lebih susah jadi guru PAUD. Guru TK, guru SD. Teman-teman pernah nggak ngajar guru SD? Pernah? Gimana cara ngajar SD rasanya? Susah. Teman-teman sekali-sekali, nih kalau mau belajar leadership yang paling sederhana, sesekali mimpin anak SD. Wih, itu anak SD itu polos betul. Kalau Anda tidak menarik, mereka tidak tertarik. Iya, loh kalau mahasiswa kan sopan. Anies udah jauh-jauh dari Jakarta, ngomong didengerin, diliatin, dia udah jadi jauh. Tapi kalau ini anak SD, kalau saya nggak menarik, ditinggalin teman-teman.
Nih tinggalin. Dan ketika ninggalin tuh nggak ada sungkan. Bangun aja pergi. Bangun pergi. Betul nggak teman-teman? Jadi saya selalu sampaikan, ini kita ada program Indonesia Mengajar mengirim guru-guru ke pelosok. Mereka mimpin menjadi guru SD. Saya sampaikan pada semua, itu latihan kepemimpinan. Apalagi mimpinnya TK sama PAUD. Lebih polos lagi. Butuh apapun dikerjakan di situ juga. Mau kamar mandi belum tentu siap, dikerjakan di situ. Coba teman-teman gimana tuh ngadepinnya tuh. Anak-anak kerjain di situ juga belum tentu siap. Jadi menjadi guru PAUD, guru TK itu latihan kepemimpinan. Dan mereka pasti ekspresif. Kalau dosen ngomong gini sama tulis. Kalau guru TK, matanya, tangannya, kakinya semua bergerak, betul gak? Iya, guru TK tuh pasti ekspresif. Karena itu kalau Anda mau latih diri supaya bisa comfortable dengan siapapun, sesekali magang di guru TK. Magang di guru PAUD. Oh, Anda akan merasakan sebuah pengembangan diri yang luar biasa. Terutama yang laki-laki ini. Ya, Anda sesekali tuh masuk PAUD, masuk TK. Itu latihan kepemimpinan luar biasa. Makasih Bu Ani yang sudah menjadi guru PAUD. Itu sebelum saya jawab pertanyaan itu, teman-teman pernah dengar tidak penerima hadiah Nobel namanya James Heckman? Belum? James Heckman. Ada yang pegang HP? Google coba. James, James, James Heckman, H-A-C-K-M-A-N, kalau nggak salah Heckman. James atau Heckman, ya, atau E ya, Heckman, James Heckman, ada? Pemberian Nobel ya? Apa? Betul. Di mana pemberian Nobel? Ya, James Heckman, penerima hadiah Nobel. Nanti Anda cek ini. Dia menemukan, karena itu dia dapat hadiah Nobel, ini bukan penelitian. Hadiah Nobelnya mengatakan, temuannya mengatakan, karena itu kasih hadiah Nobel, pendidikan yang memberikan return terbesar adalah pendidikan usia dini. Bukan pendidikan tinggi, bukan pendidikan menengah. Pendidikan dengan return terbesar adalah pendidikan usia dini. Dan ini yang menemukan bukan ahli pendidikan, yang menemukan ekonom dengan menunjukkan pakai model-model perekonomian dan membuktikan itu. Ini argumen untuk ditunjukkan kepada seluruh Kementeri Keuangan sedunia. Kenapa? Karena uang paling kecil selalu ke PAUD. Uang paling besar kemana? Nah, kebalik. Yang returnnya paling kecil justru uangnya paling banyak. Yang sementara PAUD ini paling penting. Semua yang Anda pelajari seumur hidup dipelajarinya di usia dini. Makanya saya sering kali gini, kalau ada, ini Ibu kan tanya soal koruptor nih. Bu Ani, Bu Ani atau koruptor. Saya kalau ada yang begini, ini koruptor udah pendidikannya tinggi-tinggi, sarjana A, B, C, masih korup pula. Saya malah jawab, sebenarnya jangan tanya di mana kampusnya. Tanya PAUD-nya di mana. TK-nya di mana. Karena jujur dan tidak itu belajarnya kapan? Tuh, TK itu materi pra-TK itu materi PAUD, kejujuran. Ingat zaman masih kecil, suruh dibisik-bisik antar kuping. Oke, sampainya bisa beda nggak tengah jalan? Ah, itu ada yang tidak berintegritas di situ tuh. Iya, bibit-bibit ini. Loh, dikasih pesen, itu muter, sampai sana pesennya udah berubah. Siapa ini yang mengubah tengah jalan nih? Banyak sekali simulasi-simulasi kejujuran, latihan kejujuran itu dimulainya di TK, level TK. Jadi teman-teman calon bapak, calon ibu nih. Ya, amin. Aminnya cuma satu orang. Amin. Nanti kalau sudah punya anak, ingat-ingat nih, fase pendidikan paling penting itu usia dini. Itu paling penting. Semua soal kejujuran, kedisiplinan, tepat waktu, antri, itu semuanya usia dini. Jadi kalau ketemu koruptor tanya TK-nya di mana? SD-nya di mana? Karena itulah yang penting. Bukan perguruan tinggi itu belajar apa? Riset, belajar nulis paper, betul ya teman-teman? Metode ilmiah, itu materi pendidikan tinggi. Memang ada materi kejujuran di sini? Gak banyak, itu materi nah. Sekarang soal korupsinya. Ibu tanyanya gak kayak guru PAUD Ibu?
Tanyanya kayak mahasiswa Ibu nih. Ya, Ibu tanya soal gimana? Soal korup. Jadi kalau menemukan praktek korupsi, maka identifikasi apa sebabnya. Jangan buru-buru tindakannya, apa sebabnya? Minimal ada 3. 1, korup karena kebutuhan. 2, korup karena keserakahan. 3, korup karena sistem. Oke, yang karena kebutuhan. Beri contoh. Pegawai gajinya hanya cukup untuk 20 hari. Oke, 10 harinya mau hidup dari mana? Nah, 10 harinya dia harus cari sampingan sana sini. Inilah yang menjadi lubang bagi dia untuk kemudian melakukan tindakan korupsi. Kenapa? Karena dia ketemu kesempatan. Ini ada kesempatan. Dan dia dalam posisi kesempitan. Karena gajinya cuma cukup untuk 20 hari. Disinilah letak problem. Kalau yang seperti ini diberesin kebutuhannya. Sehingga kesempatan di depan mata tidak dijadikan sebagai jalan keluar atas kesempitannya. Tapi kalau tidak ada jalan keluar, ruang terjadi korupsi gede sekali. Jadi Bu, nomor 1, kalau itu korup karena kebutuhan, bereskan kebutuhannya. Gajinya dipenuhan. Kalau tidak, dia mudah sekali terjebak korupsi. Yang kedua, keserakahan. Nah kalau yang serakah, udah gajinya cukup bener. Udah berlimpah-limpah, tapi serakah. Nah kalau serakah cara menghentikannya gimana? Diasingkan. Hukuman yang menjerakan, hukuman yang berat, yang menjerakan. Orang yang serakah itu dihentikannya pakai fear. Ini greed namanya, lawannya greed itu fear, rasa takut. Kalau ada rasa takut dia nggak berani ngerjain. Nah rasa takut ini dari mana? Hukuman yang berat, yang menjerakan. Kalau untuk koruptor apa baiknya? Baiknya apa? Iya. Ada yang usul dimiskinkan, ada yang usul lagi di apa? Hah? Hukum mati. Saya termasuk yang tidak setuju hukum mati. Kenapa saya tidak setuju hukum mati? Bukan. Karena begini teman-teman. Selama proses penyidikan, penyelidikan dan pengadilan kita masih belum bersih dan baik, maka kita berpotensi menghukum orang yang keliru. Kalau hukumannya keliru dan sudah mati, ngembaliinnya gimana? Gak bisa dikoreksi. Karena itu selama sistem hukum kita belum sempurna, kasih ruang untuk koreksi bila ada kekeliruan. Apalagi masih sering kriminalisasi. Anda tega orang yang dikriminalisasi itu dihukum mati? Iya, itulah sebabnya kenapa menurut saya yang paling tepat adalah dimiskinkan. Karena orang serakah itu karena ingin hedonisme. Orang yang kalah itu apa? Aspirasinya apa sih? Hidup hedon, materialistis. Itulah orang yang serakah. Dan ketakutan dia bila apa? Miskin total. Kalau miskin total itu yang paling ditakuti. Karena yang diinginkan adalah hedon. Itulah yang menjadi lawan. Gitu ya. Lalu yang soal dominasi saya rasa bisa dikendalikan oleh kepemimpinan sekarang. Jadi mereka bisa kendalikan. Enggak perlu nasihat dari kita. Ya. Kemudian Anda untuk yang generasi Z. Apa yang bisa dikerjakan? Aktiflah teman-teman. Perannya 2, peran kekinian. Kalau Anda melihat di masyarakat ada masalah, jangan diam. Terlibatlah. Di sisi lain, siapkan kompetensi Anda di bidang Anda masing-masing. Tadi saya sebut K, kuasai di bidang Anda. Itu ya, Bu Ani ya. Pertanyaan terakhir dari Ratu. Syarat IPK untuk kegiatan. Mau ikut kegiatan, IP-nya harus berapa gitu. Di kampus ini ada persyaratan IP juga enggak? Kalau lulus baiknya IP-nya berapa? 4 bener. Siapa yang bisa IP 4? Berat. Saya mau tanya dulu dah sebelum soal kegiatan. Kalau Anda mau lulus, nanti inginnya lulus dengan IP berapa?
realistis. Yang di sini IP-nya 4 mana? Teman-teman, tentu IP sempurna adalah sempurna. Tapi dalam kenyataannya, kalau gitu gini lah pertanyaannya. Minimal berapa IP-nya? Di atas 3,3, di atas 3,5. Boleh saya usul? Usul ya. Ketika Anda menentukan mau lulusnya minimal IP berapa? Minimal syarat beasiswa S2. Yo, S2 syaratnya berapa? Jangan sampai Anda mau ikut S2 dan mau cari beasiswa S2 ditolak karena IP. Gak bisa balik. Gak bisa balik. Jadi minimal apa? IPK. Sesudah itu teman-teman, sesudah itu Anda nggak punya masalah lagi. Tidak ada yang nanti akan bawa IP sekarang lebih tinggi, besok karirnya lebih baik. Nggak ada. Tapi minimal Anda penuhi. Dulu pengalaman saya kuliah nih. Saya pengen meneruskan kuliah ke Amerika. Waktu itu adanya beasiswanya namanya Fulbright. Udah, saya belajar minimal di atas syarat Fulbright. Supaya saya daftar Fulbright diterima. Hari ini Fulbright berapa minimalnya? Ada yang bisa bantu Google? Beasiswa Fulbright berapa minimalnya? Jadi, saya usul adik-adik, tetapkan itu sebagai minimal. Tapi saya mau pesan, jangan habiskan waktu hanya mengejar IP. Pengalaman saya kuliah, ini pengalaman zaman dulu. Saya kalau ditanya kuliah ambil berapa SKS, saya selalu mengatakan SKS saya 24. 18 di dalam kelas, 6 di luar kelas. Jadi tercatatnya 18. Lamanya kuliah lebih panjang dibanding anak lain. Kenapa? Karena saya waktunya dipakai untuk kegiatan kemahasiswaan yang banyak sekali. Jadi dihitung waktu kuliah saya lebih lama daripada teman yang lain. Tapi kalau saya isinya 24 juga, IP saya pasti nggak akan kuat. Karena bobot belajarnya nggak akan sanggup. Jadi saya ambil 18 dalam kelas, 6 di luar kelas. Supaya IP-nya berapa Fulbright sekarang? 3,25 harusnya. Coba Anda cek lagi. Fulbright Indonesia. 3,0. IP-nya 3. Jadi di atas 3. Jadi teman-teman, selama IP-nya di atas itu Anda bisa daftar. Ini yang dibutuhkan. Nah, saya mau sampaikan teman-teman, IP itu mengantar Anda sampai panggilan administrasi. Mau itu beasiswa, mau itu pekerjaan, itu IP itu hanya mengantar sampai administrasi. Selesai itu Anda akan ditentukan oleh leadership, kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir, kemampuan untuk interpersonal relation, itu semua menentukan. Jadi jangan sampai kita ketika kuliah menganggap yang paling utama hanya IP. IP itu pembuka, tapi jangan juga IP-nya rendah. Kalau IP-nya rendah dipanggil wawancara aja enggak. Iya, jadi jangan sampai kemudian IP kita jadi rendah. Nah kembali kepada kegiatan, kalau menurut saya kegiatan itu bukan pada syaratnya yang dibatasi, tapi pada kegiatannya. Kalau Anda masuk dengan IP 2,7, ketika Anda kegiatan tidak boleh turun dari 2,7. Jadi berapapun Anda mulainya supaya ada kesetaraan kesempatan. Setiap mahasiswa punya punya kesempatan yang sama, tapi tidak boleh hanya ikut kegiatan IP-nya jadi turun. Itu sama, beasiswa begitu. Beasiswa itu Anda masuk ada persyaratan, begitu masuk tidak boleh turun. Kalau turun dikasih 1 semester, kalau 1 semester lagi tidak dikoreksi maka dicabut. Nah, jadi menurut saya bukan pada masuknya tapi pada sesudah di dalamnya jangan sampai turun. Jadi teman-teman sekalian, IP ini penting tapi jangan itu dianggap sebagai satu-satunya. Dan buat teman-teman semua yang sekarang sedang aktivitas kuliah yang menyangkut soal belajar, soal IP, ketika udah kerja jarang sekali ada yang tanya IP. Nggak ada. Cuman Anda masuk kerja ditanya IP, ketika sudah kerja enggak. Nah cuman ini masalahnya nih, banyak orang yang dulu IP-nya rendah,
yang dulu mungkin tidak selesai sekolahnya, ketika sukses menceritakan betapa tidak pentingnya sekolah. Betapa tidak pentingnya IP, bahkan ada yang menganjurkan tidak perlu kuliah, tidak perlu sekolah. Ini ekstrim, menurut saya jangan juga. Ya IP itu penting, ya nilai itu baik, tapi itu bukan segala-galanya. Nanti pengembangan diri, itulah sebabnya saya katakan di awal, aktif dalam dan luar kelas. Karena dalam luar kelas itu yang nanti akan mengantar Anda untuk dapat meraih semua yang Anda mimpikan, Anda cita-citakan. Jadi teman-teman sekalian, kita sudah sampai kepada penghujung. Saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman, kita udah tukar pikiran sama-sama. Terima kasih sudah bareng-bareng. Thank you. Terima kasih. Dan pesan terakhir teman-teman, aktiflah. Ikuti perkembangan yang ada di dunia sekitar kita. Persoalan ekonomi, persoalan politik, teman-teman jangan jauhi. Dekati, pahami, dan terlibat. Dan saya usul teman-teman kritis. Jangan mahasiswa kehilangan kekritisannya. Dan mahasiswa itu harus berani. Karena mahasiswa tidak memiliki beban. Apapun juga tidak ada beban. Teman-teman punya keleluasaan untuk mengungkapkan apa saja. Dan mahasiswa di Bandung punya sejarah panjang. Sejarah apa? Sejarah perlawanan, sejarah kritis. Yang dilawan siapa? Bukan sekedar itu, yang dilawan adalah penyimpangan. Di penyimpangan itulah yang dilawan. Dan teman-teman pertahankan semangat itu. Insya Allah dengan begitu nanti bukan hanya kampus Unisba, tapi mahasiswa di kampus-kampus di Bandung bisa menunjukkan bahwa penerus tradisi perjuangan mahasiswa di Bandung. Ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang hadir. Lalu saya mau undang pada tadi yang pada kasih pertanyaan. Ini ada hadiah buku buat yang tadi tanya. Maju ke depan yang tadi tanya. Nih, buat kamu. Oke. Ya. Teh Naswa, yang di belakang mungkin. Yuk, yang tadi tanya maju ke depan. Teteh bisa langsung merapat ke dan Teh Ratu. Bapak. Yuk, sini, maju aja, maju. Akang ya, mangga. Akang di belakang udah, oke. Teh Ratu. Teh Ani, oke. Thank you. Amal. Siap. Ratu. Terima kasih. Ibu Guru Ani. Bu Guru Ani. Saya ngebahas korupsi karena memang banyak pemangkasan di BPI. Ya. Satunya yang di Unisba itu ada 2 orang. Saya penerima beasiswa. Dan itu juga dipotong.